Jadi kalau tidak ada pandangan kita menjadi gelap. Berbeda dengan pendengaran. Pendengaran itu tidak butuh cahaya untuk dapat mendengar. Tetapi mata kita membutuhkan cahaya untuk bisa melihat. Itu salah satu bentuk kemukjizatan daripada pendengaran, daripada penglihatan. Sekarang kita membahas tentang salah satu kemukjizatan Al-Quran, di mana Al-Quran ini kan turun kepada Nabi Muhammad SAW di ribuan tahun yang lalu. Ya. Jadi Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad itu pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran ini menjawab semua persoalan-persoalan yang terjadi di zaman Nabi Muhammad dan juga yang akan terjadi pada zaman kelak nantinya. Jadi Al-Quran itu turun kepada kita bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad atau hanya untuk para sahabat Nabi pada zaman Nabi, tidak. Tetapi juga Al-Quran ini turun untuk orang-orang yang ada setelah Nabi Muhammad. Ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran ini hanya turun untuk para sahabat Nabi, maka Al-Quran ini tidak ada mukjizatnya, tidak ada hebat-hebatnya. Karena otomatis orang-orang barat, orang-orang orientalis akan menganggap buku, kitab suci yang dianggap suci oleh umat Islam hanya diberikan untuk para sahabat Nabi, tidak diberikan untuk orang-orang setelah sahabat Nabi. Oleh sebab itu, isi dalam Al-Quran ini banyak sekali kemukjizatan yang berkaitan terhadap ilmiah, yang berkaitan terhadap penemuan-penemuan modern. Oleh sebab itu, salah satu contoh ayat dalam Al-Quran, kemukjizatan di dalam Al-Quran yang disebutkan di dalam kitab Ma'tib fil Quran, yaitu terdapat sebuah kemukjizatan di dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu ka'annama yas'adu fis sama. Kita kan sering mendengar ayat ka'annama yas'adu fis sama di dalam surah Al-An'am ayat 125, di mana artinya ka'annama yas'adu fis sama ini artinya ka'annama seakan-akan orang tersebut itu yas'adu, naik dengan cepat fis sama'i, di langit. Ada ayat ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan manusia itu naik dengan cepat ke langit atau di langit. Allah berfirman, ayat lengkapnya seperti ini. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadruhu lil Islam. Maka seseorang yang Allah kehendaki orang tersebut itu untuk diberikan hidayah, yaitu hidayah di sini maksudnya Islam, maka yashrah sadruhu lil Islam, maka Allah akan melapangkan hati orang tersebut lil Islam, untuk Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan seseorang yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan orang tersebut, yaj'al sadrahu, Allah jadikan hati orang tersebut itu dayyiqan, menjadi hati yang sempit. Hati yang sempit, ka'annama seakan-akan orang tersebut itu yas'adu fis sama, naik di atas, yang naik di langit. Jadi gini, di zaman Nabi Muhammad SAW itu ayat ini turun untuk menjelaskan kondisi kejiwaan orang-orang yang menerima Islam. Allah menggambarkan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk berupa agama Islam. Orang-orang yang memeluk Islam itu, kata Allah, seakan-akan orang tersebut itu yashrah sadrahu, Allah lapangkan hati orang tersebut. Jadi pada zaman Nabi itu kan ada orang yang menerima Islam, ada orang yang menolak Islam. Orang-orang yang menerima Islam ini yashrah sadrahu, Allah lapangkan hatinya.
Jadi orang mendapatkan hidayah karena sebab adanya kelapangan hati. Jadi gini, makanya nasihat orang itu tidak masuk. Nasihat kita, apalagi masukan kita untuk orang tersebut, mau'idhah hasanah untuk orang, itu tidak bisa masuk kepada hati yang keras. Gak bisa. Nasihat itu, hidayah itu akan masuk kepada orang yang hatinya lapang. Maka dari itu ada sebuah ungkapan kalau di pesantren itu, kita kalau ngaji itu kita datang seakan-akan hati kita itu seperti gelas yang kosong. Kalau gelasnya sudah isi penuh, maka gak bisa masuk air. Tapi kalau gelas tersebut itu kosong, maka gelas tersebut itu masih bisa keisi air. Nah, seperti itu juga hati manusia. Kalau hati manusia itu sudah penuh dengan isinya kebencian, sudah penuh dengan isi kedengkian, sudah penuh dari sifat sombong dan lain sebagainya, maka seakan-akan gelas tersebut itu isinya comberan. Tapi kalau hati kita isinya kosong, dalam artian isinya bersih, seperti air putih, susu, maka hati tersebut itu memungkinkan untuk mendapatkan nasihat dan mendapatkan hidayah. Maka hidayah itu datang kepada seseorang yang hatinya itu lapang. Ini maksud daripada ayat ini. Jadi pada zaman Nabi, Allah itu menggambarkan orang yang mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil iman, yashrah sadrahu lil Islam. Hatinya itu lapang. Nah, tapi menariknya pada ayat selanjutnya, tetapi wa may yurid ayyudillahu, seseorang yang Allah kehendaki orang tersebut itu untuk sesat. Sesat itu tidak mendapatkan petunjuk, atau artinya dia itu berjalan di atas jalan selain Islam. Dia berjalan di atas jalan selain tauhid. Jadi orang selain Islam itu dianggap orang yang sesat. Dianggap orang yang sesat. Makanya ada istilah semua agama itu sama. Itu salah. Kalau semua agama itu sama, maka ada sebuah pemahaman semua agama berjalan di atas jalan hidayah. Tidak, bahwasanya semua agama itu beda. Islam itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Nah, seperti itu. Lah, orang yang dikehendaki sesat, itu kata Al-Quran, ka'annama yas'adu fis sama. Dia itu seakan-akan naik di atas langit. Orang yang dikehendaki sesat oleh Allah, yaj'al sadrahu dayiqan. Allah jadikan hatinya, dadanya itu sempit. Sempit di sini maksudnya susah nafas. Susah bernafas. Lah, ayat ini diteliti oleh orang-orang Islam. Ayat ini diteliti oleh orang-orang Islam. Kenapa kata-kata yaj'al sadrahu dayiqan? Kenapa? Kok ketika ada di atas langit Allah menggunakan ayat yaj'al sadrahu dayiqan? Allah jadikan hatinya itu sempit. Kalau hati dada itu sempit, itu susah napas, Pak. Dada itu sempit kan otomatis ada gambaran orang itu susah untuk bernafas. Lah, ini diteliti oleh Islam. Oleh orang-orang ilmuwan barat itu diteliti. Akhirnya menghasilkan sebuah pemahaman seperti ini. Taqaddama hadhil ayah al-karimah tashbihan mu'jizan min wujuhi iddah. Jadi ayat ini memiliki banyak sekali pemahaman karena bentuk keserupaan, tashbih. Jadi kalau dalam istilah ilmu balaghah itu ada namanya tashbih. Tashbih ini perumpamaan. Seperti contoh, tashbih itu syarakat ghairuha fi sifatin aw aktsar. Seperti contoh begini. Zaid seperti singa. Zaid seperti singa. Pertanyaannya, Zaid dengan singa itu kenapa diumpamakan dengan singa? Berarti ada satu sifat yang mirip kepada Zaid. Miripnya itu mirip baik dari sifat pemberaninya atau dari sifat ganasnya dan lain sebagainya. Di sini
ada perumpamaan yang Allah gambarkan. Pertama, Allah gambarkan hati yang sempit, hati yang yang sempit itu Allah gambarkan seakan-akan dia itu harajan, dhayyik, sempit, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia itu berada di langit. Jadi ada namanya yaj'al sadrahu, Allah jadikan hatinya yudil. Jadi orang sesat itu Allah samakan dengan hati yang sempit, seakan-akan dia itu di langit. Kalau orang ada di atas langit, itu dia akan susah bernapas. Kan seperti itu. Kenapa? Karena pertama oksigen orang tersebut itu akan berkurang. Allah samakan orang yang berada di atas langit itu yang oksigennya berkurang, Allah samakan dengan orang yang Allah sesatkan orang tersebut. Jadi orang yang sesat seakan-akan dia tidak mendapatkan oksigen keimanan. Orang yang sesat dalam artian dia berjalan di atas jalan selain Islam, orang tersebut itu seakan-akan hidup di bumi tapi tanpa adanya oksigen. Apakah orang tersebut bisa hidup? Nggak bisa, Pak. Jadi orang yang sesat seakan-akan orang yang hidup di bumi tanpa adanya oksigen. Ini perumpamaan dalam Al-Quran. Di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita salah satu kebenaran ayat Al-Quran. Awalan, yang pertama, su'udul insan fis sama, naiknya manusia di atas langit. Jadi manusia itu kan bisa berada di atas ketinggian. Maka satu hari sami'an nasu bihadhil ayah, orang-orang itu mendengarkan ayat ini. I'tabaru as-su'uda fis sama'i darban minal khayal. Kemudian orang yang memahami ayat ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan orang tersebut itu berada di atas langit, itu dengan pemahaman imajinasi. Oh, emang ada ya orang ka'annama yas'adu fis sama? Oh, emang ada ya orang yang naik ke langit? Jadi orang-orang dulu pada zaman Nabi itu mereka berpikir, ayat ini benar tidak maksudnya ka'annama yas'adu fis sama? Seakan-akan orang tersebut itu naik ke langit. Nah, itu dipikirkan oleh orang-orang. Berarti ayat ini ayat-ayat khayal, ayat-ayat yang penuh dengan imajinasi. Gak jelas ayatnya. Apakah ini yang dimaksud dengan hakiki atau maksudnya dengan majazi? Jadi orang-orang pada zaman Nabi itu berpikir, ini maksudnya majazi atau hakiki? Apakah benar orang kalau di atas langit itu dia hatinya itu akan sempit dalam artian susah bernapas? Jadi orang-orang pada zaman Nabi itu berpikir, benar nggak ayat ini? Atau maksudnya majazi, bukan secara hakiki? Itu dipahami oleh orang-orang. Sehingga wal waqi' anna hadhil ayah al-karimah tu'tabaru nabu'atun tahaqqaqat. Sehingga ayat ini realitanya itu menunjukkan prediksi yang benar. Jadi benar ayat ini menunjukkan orang ketika berada di atas langit, dalam artian berada di atas ketinggian tertentu, itu doyikon harajan, dia itu dadanya sempit, dadanya susah untuk bernapas. Kenapa? Karena sebab ketinggian tersebut. Dijelaskan di ayat ini. Sanian, sihhatu tashbih. Jadi fal irtifa' fil jawi limasafatin 'aliyatin yusabbibu doyikon fit tanafus. Ketinggian atmosfer itu dapat menyebabkan dhayyik, menyebabkan sempit atau susahnya bernapas. Jadi ketika seseorang itu sudah semakin tinggi posisinya, posisi dalam artian bukan berarti jabatan, tinggi tempatnya. Jadi ketika dia berada di ketinggian tertentu, maka sebab ketinggian tertentu itu menyebabkan orang tersebut itu susah untuk bernapas. Wa syu'urun bil ikhtinak yazdadani kullama zada al-irtifa'u. Semakin dia berada di atas ketinggian tertentu, maka semakin susah orang tersebut itu untuk bernafas. Semakin dia tinggi, dia berada di ketinggian tertentu, dia itu susah untuk bernafas.
Ini benar dan ini sesuai daripada ilmiah, kajian ilmiah yang didapati di ilmu kedokteran. Jadi seseorang di dalam ilmu kedokteran, di dalam kitab ini juga disebutkan, orang itu ketika berada di ketinggian tertentu, maka orang tersebut itu bisa menyebabkan sesak nafas. Harajan bayyikon. Orang tersebut itu sesak nafas ketika semakin orang tersebut berada di atas ketinggian, maka orang tersebut akan semakin susah untuk bernafas. Maka ayat ini benar. Ayat ini sesuai daripada ilmu ilmiah. Berjalan berdampingan dengan ilmu ilmiah. Kenapa? Karena kalau orang berada di atas ketinggian di gunung, maka orang tersebut, oksigen orang tersebut itu semakin berkurang. Oksigen orang tersebut semakin berkurang sehingga orang tersebut itu susah untuk bernafas. Kenapa? Karena sebab tingginya orang tersebut. Maka ayat yaj'al sadrahu dayyqan, Allah jadikan hati atau dada orang tersebut itu sempit. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan orang tersebut itu naik di atas langit. Jadi semakin ada orang tersebut di atas langit, maka hati orang tersebut atau dada orang tersebut itu sempit. Dalam artian dia itu susah untuk bernafas. Hatta yasila ad-dayyiq ila darajatin harajatin wa su'batin jiddan. Sehingga orang tersebut itu akan sampai kepada keadaan atau kepada tingkatan yang susah untuk bernafas. Amma sababu dayyiq tanafus, adapun sebab susahnya untuk bernafas, fayaudu, maka kembali li sababain, kepada dua hal. Pertama, inkhifadu nisbatil aksajin fil irtifa'atil aliyah. Susah bernafas dalam artian orang tersebut itu sedikit sekali untuk bisa bernapas, itu dua sebab. Sebab pertama yang kita bahas itu inkhifadu nisbatil aksajin fil irtifa'atil aliyah. Rendahnya oksigen di dataran yang tinggi. Jadi semakin kita berada di dataran tertinggi, maka oksigen yang kita dapati itu semakin kecil. Jadi kalau kita berada di dataran yang tinggi, oksigen yang kita terima itu kecil. Ini benar. Ka'annama yas'adu fis sama. Harajan dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Orang tersebut dadanya akan sempit, dadanya akan susah untuk bernafas, seakan-akan orang tersebut itu berada di atas langit. Jadi kalau orang berada di atas langit, orang tersebut susah untuk bernafas. Lah, yang sebab untuk susah bernafas dua. Di antaranya ketika seseorang berada di dataran tertinggi. Semakin tinggi orang tersebut berada, maka semakin rendah oksigen yang orang tersebut terima. Kenapa? Karena fahiya tu'adilu 21%. Jadi orang itu, Pak, kita ini kan tinggal di atas dataran yang rendah. Dalam artian dataran rendah itu di tengah-tengah. Orang itu kalau berada di atas bumi ini sekarang ini, itu manusia itu hanya mampu menghirup, bukan hanya mampu ya, hanya mendapatkan oksigen sekitar 21 saja. 21% oksigen yang kita hirup. Jadi kita ini sekarang pagi-pagi ini kita mendapatkan oksigen sekitar 21%. Tapi kalau kita berada di atas dataran tertinggi, semakin tinggi dataran yang kita tinggali, maka oksigen itu semakin menipis. Dan itu menyebabkan haraj, menyebabkan dayyiq, hati kita atau dada kita itu sempit. Jadi semakin tinggi semakin tinggi kita berada, maka semakin sempit nafas kita. Ini Al-Quran ya. Dan juga minal hawa fawqa sathil ardi, di atas permukaan bumi. Jadi di atas permukaan bumi kita itu menghirup oksigen 21%. Wa tan'adimu nihaiyan fil ulwi 67 mil. Dan nafas manusia
itu menjadi hilang. Itu ketika berada di ketinggian 67 mil. Jadi napas manusia itu akan hilang ketika manusia tersebut itu berada di ketinggian 67 mil ke atas. Di ketinggiannya. Dan ketika saya mencari 67 mil itu berapa ketinggian? 35.000 kaki. 35.000 kaki. Saya pernah membaca di Google itu. Saya semalam mencari Google. Gunung Everest ya, Everest atau Everest itu. Everest itu ya. Everest ya. Itu berada di ketinggian 29.000 kaki, Pak. 29.000 kaki. Gunung Everest itu. Everest itu. 29.000 kaki. Itu oleh dokter Swiss dikatakan sebagai zona kematian. Sebagai zona kematian. Jadi ketika kita berada di ketinggian tertentu, itu oksigen yang kita terima itu semakin menipis. Semakin menipis. Oleh sebab itu, saya pernah membaca juga di sini, seseorang itu bahayanya kekurangan oksigen. Berbahayanya kekurangan oksigen itu karena oksigen ini itu dapat mengubah glukosa menjadi energi. Jadi oksigen itu energi yang kita butuhkan untuk berada untuk hidup di atas bumi, Pak. Di atas permukaan bumi. Semakin tinggi dataran yang kita tinggali, maka sel dalam tubuh kita itu tidak menjadi tidak menjadi kekuatan supaya kita dapat melakukan aktivitas. Makanya dokter Swiss mengatakan semakin tinggi kita berada, atau kalau kita berada di Gunung Everest itu semakin kemungkinan hidupnya itu semakin kecil. Maka tidak semua orang mampu hidup di dataran yang tinggi. Jadi dikatakan di sini, kalau kita berada di ketinggian 67 mil atau 35.000 kaki, bahkan saya pernah baca juga 30.000 kaki saja atau 34.000 kaki, kita itu hanya hidup sekitar 4 menit saja. 4 menit hanya bisa hidup. Selebih itu kita meninggal sudah. Kenapa? Karena kekurangan oksigen. Nah, ini yang sesuai dengan ayat Al-Quran. Ini bentuk daripada kemukjizatan Al-Quran. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Allah jadikan dadanya itu sempit, ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan orang tersebut itu berada di ketinggian langit. Jadi ketika orang tersebut itu semakin tinggi posisinya, maka udara atau oksigen yang dia terima semakin kecil, menyebabkan dadanya menjadi sempit. Nah, ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Maka dari itu Gunung Everest itu dikatakan sebagai zona kematian oleh dokter Swiss. Gitu. Dan hebatnya Allah itu, Pak. Allah itu memberikan kepada kita oksigen. Itu Allah atur. Tidak kekurangan, tidak kelebihan. Karena kalau kita kelebihan oksigen, itu berbahaya. Saya membaca, dikumpulkan Mas Haji ini. Kelebihan oksigen itu dapat menyebabkan dua. Rusaknya alat vital kita. Alat vital itu bisa rusak karena oksigen yang lebih yang masuk di dalam tubuh kita. Hati-hati kalau oksigen kelebihan, itu berbahaya buat kita. Bukan berarti kita lebih panjang hidup, panjang umur, enggak. Kelebihan itu berbahaya. Pertama, sistem saraf yang mengakibatkan kejang-kejang dan tidak sadar. Jadi kalau kita kelebihan oksigen, maka kita itu bisa kejang-kejang. Kalau kelebihan oksigen. Yang kedua, paru-paru mengakibatkan sesak napas dan sakit dada. Itu kalau kita kelebihan oksigen. Tapi kalau kita kekurangan oksigen, itu kita justru anggota tubuh kita itu tidak berjalan dengan baik kalau kita kekurangan oksigen. Kelebihan saja berbahaya, apalagi kalau kekurangan. Maka dari itu dalam ayat Al-Quran Allah itu berfirman, fasabbih bismi rabbikal a'la. Kan Allah begitu, sabbihisma rabbikal a'la. Maka kita dianjurkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan subhanallah
kepada Allah yang maha tinggi. Kenapa? Alladzi khalaqa fasawwa. Yang mana Allah itu khalaqa, sudah menciptakan kita, fasawwa. Bukan hanya menciptakan, tetapi Allah juga memperindah ciptaannya. Makanya kalau kita melihat keindahan, melihat sesuatu yang indah, kita dianjurkan untuk sabbihisma rabbikal a'la. Mengatakan subhanallah terhadap penciptaan yang fasawwa, yang indah. Maka kalau kita melihat gunung, melihat laut, melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, indah ciptaan tersebut, maka kita mengucapkan sabbihisma rabbikal a'la, mengucapkan subhanallah. Itu Pak, Allah itu bukan hanya memperindah. Allah jelaskan dalam sabdanya, alladzi khalaqa fasawwa, kemudian walladzi qaddara fahda. Allah bukan hanya menciptakan, memperindah ciptaannya, walladzi qaddara, dan Allah mengukur, memberikan takaran terhadap ciptaannya. Jadi kita itu diukur oleh Allah, Pak. Kita itu diukur. Contoh seandainya, kalau kita hidup di Gunung Everest semua, mati kita, Pak. Gak mampu. Kenapa? Karena oksigen yang kita terima itu kecil. Kalau kita tinggal di atas langit, gak bisa hidup kita, Pak. Ini bentuk daripada Allah memberikan kita. Allah sudah menciptakan kita. Khalaqa fasawwa, memperindah ciptaan kita. Tidak hanya itu, Allah ukur kita. Oh, si fulan manusia ini hanya mampu hidup di permukaan bumi di ketinggian sekian. Jangan berikan mereka kehidupan di atas ketinggian sekian, karena mereka susah bernafas. Itu, Pak. Lah, ini balik lagi, Pak. La ayatin liulil albab. Ini tanda untuk orang-orang yang cerdas. Kalau orang-orang yang cerdas, mereka akan melihat penciptaan ini sebagai bentuk kebesaran dari Allah. Sekarang tunjukkan kepada kita, siapa yang bisa menciptakan seperti ini. Menciptakan, memperindah ciptaannya, dan Allah ukur ciptaannya. Ukur ini bukan hanya ukur satu doang, Pak. Bagaimana manusia bisa melihat, Allah ukur. Allah batasin, Pak. Makanya dalam Al-Quran, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Allah bersumpah dengan atas namanya, manusia itu bisa melihat dan bisa melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Mereka itu dua. Manusia itu bisa melihat sesuatu, tetapi ada sesuatu yang manusia gak bisa lihat. Ini ada dalam kemujizatan Al-Quran. Apa bentuknya? Contohnya, bisa gak kita melihat mikroba, virus? Gak bisa, Pak. Ini Allah pada menjelaskan dalam Al-Quran, bersumpah atas nama zatnya, manusia itu bisa melihat, kita bisa melihat semua. Tetapi ada sesuatu yang Allah katakan kalian tidak bisa melihat. Fala uqsimu bima tubsirun wa bima la tubsirun. Dan terhadap sesuatu yang kalian tidak bisa lihat. Apa itu? Mikroba, virus. Bisa nggak kita bisa melihat virus dengan mata telanjang? Nggak bisa. Ini bentuk daripada kemujizatan Al-Quran. Coba Allah ukur. Coba seandainya kita itu bisa melihat virus. Wah, bingung hidup nih, Pak. Jadi kalau jatuh makanan, belum 5 menit masih bisa dimakan. Padahal di situ ada virus-virus. Kan begitu. Ini apalagi kalau santri, ajar aja udah mau tangannya nggak cuci tangan. Kalau udah makan bareng-bareng, makan nih. Kalau kita cuci tangan dulu ke kamar mandi, habis nasinya. Hajar aja udah, bismillah, insya Allah berkah. Itu kalau saya di pesantren gitu. Dimakan, teman bawa makanan. Itu kita itu, ini kalau saya kamar mandi, cuci tangan, waktu 5 menit. Habis nasi kata saya. Hajar bismillah, makan aja. Sehat insya Allah. Gitu. Coba kalau kita melihat virus tangan kita habis garu-garu, habis megang tanah, ada virus di tangan kita, susah makan, Pak. Ya enggak? Ini bentuk daripada khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Allah ukur pandangan mata kita supaya kita tidak bisa memandang semua hal. Coba kita bisa memandang, di atas langit ini begini ya. Atau kita bisa melihat sesuatu yang ada di dalam tembok. Teman saya lagi ngopi nih. Kenapa? Karena pandangan kita terbuka semua. Atau bahasanya kalau dalam ilmu
khoyal itu atau ilmu dukun, indera ketujuh. Manusia itu bisa melihat jin-jin, nggak tenang itu, ya nggak? Maka dari itu ini hebatnya Allah, Pak. Allah itu menunjukkan bahwasanya Allah itu Tuhan yang benar-benar Tuhan. Karena ada orang atau ada sesuatu yang mengklaim dia itu Tuhan tapi tidak pantas disebut Tuhan. Maka dari itu, coba kalau ada sesuatu yang bisa menciptakan khalaqo, dia menciptakan, bisa menciptakan, boleh. Tidak hanya menciptakan, fasawwa, indahkan ciptaan dia. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, ada darah. Oh, bisa. Selanjutnya, faqaddar, ukur darahnya dalam tubuh dia mengalir darahnya berapa kali, dia bernapas berapa banyak dalam sehari, oksigen yang dia terima berapa banyak. Kalau bisa dia menciptakan oksigen, boleh dia menjadi Tuhan. Kalau tidak ada yang bisa menciptakan oksigen, jangan menganggap sesuatu menjadi Tuhan. Khalaqa, coba. Tidak. Allah menciptakan, memperindah ciptaan dan mengukur setiap ciptaannya. Balik lagi, la ayatin liulil albab. Ini tanda untuk orang-orang yang cerdas, yang melihat penciptaan Allah sebagai kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Iya. Manusia diantaranya kan mempunyai Panca indera. Sama yang sesuai dengan kajian ini minggu lalu sekarang kan masalah pendengaran dan penglihatan. Iya. Kalau seperti pengajian gini kan antara mendengar dan penglihatan mana yang lebih efektif dalam pengajian? Yang kedua, ada nggak penelitian bahwa kemampuan memori otak itu berapa menit sih atau berapa jam? Tadi kan sudah dikatakan bahwa oksigen itu kan sekitar 21%. Lebih dari itu manusia tidak akan kuat. Nah, ada nggak penelitian kemampuan memori manusia dalam menerima taruh umpamanya seperti ini ya, menerima kajian-kajian ini berapa lama kekuatan dia? Jadi jangan sampai nanti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, seperti itu. Nah, kemampuan itu ada berapa lama kekuatannya? Baik. Tentang lebih potensi mana kelebihan antara pendengaran dengan penglihatan. Kalau kita masuk dalam pembahasan kemarin, kan Allah itu menciptakan 3. Pertama as-sam'a wal absar wal afidah, 3. Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, al afidah, hati. Menariknya kenapa Allah mengatakan as-sam'a duluan daripada al-absar, pendengaran dulu daripada penglihatan. Ini menunjukkan bahwasanya pendengaran itu memiliki peranan yang lebih penting daripada penglihatan. Karena melihat itu kita bisa melihat karena adanya cahaya. Sedangkan pendengaran tidak butuh cahaya untuk dapat mendengar. Dalam janin anak itu, ketika dalam perut, itu anak tidak bisa melihat sesuatu yang ada di luar perut ibunya, nggak bisa. Mau di luar perut ibunya ada pocong, ada hantu apapun, nggak bisa lihat. Ya, kenapa? Karena matanya tertutup. Tapi anak dalam perut ibunya bisa mendengar sesuatu yang ada di luar perut ibunya. Kalau pendengaran disebutkan dalam kitab kemarin itu, kitabnya beda. Kalau kemarin itu Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyah fi Ijazil Quran. Kalau ini Ma'atib fil Quran. Di dalam kitab Mawsu'ah disebutkan, kalau pendengaran itu sudah hilang, maka anak kecil akan susah untuk menjadi orang yang cerdas. Susah, bukan berarti gak bisa. Semakin susah. Kenapa? Karena panca indera pendengaran ini merupakan peranan penting terhadap kecerdasan seseorang. Karena anak kecil itu mereka belajar berbicara, mereka belajar untuk berbahasa Indonesia itu dari pendengaran. Maka kalau pendengaran sudah tidak bisa, dari kecil tidak bisa mendengar, mereka nggak bisa membedakan ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau bahasa Cina, nggak bisa. Dari pendengaran dulu. Tapi kalau orang buta tapi bisa mendengar, mereka tahu, oh mereka sedang ngomong seperti ini. Oh mereka sedang ngomong seperti ini. Oh ini bahasa Indonesia.
Itu. Tapi kalau pendengaran sudah hilang terlebih dahulu daripada penglihatan, dia bisa melihat tapi tidak bisa mendengar, maka anak kecil akan menjadi tertinggal. Anak kecil akan menjadi tertinggal. Itu. Kemudian tentang berapa banyak persen, gitu. Kan kita menghirup oksigen itu kan 21% sekarang di atas permukaan bumi. Sebagaimana kalau kita kajian berapa lama, itu semua tergantung daripada niat seseorang. Kalau memang niat untuk belajar, maka berjam-jam pun ilmu yang akan masuk kepada orang tersebut itu kuat. Karena kita di pesantren itu dari ngajinya itu jam 7:30 sampai jam 12 waktu di Jawa Timur. Itu kalau daripada setengah jam itu kita masih bisa fokus. Bahkan itu Habib Umar bin Hafiz itu pernah dapat cerita saya. Itu tidurnya itu 2 jam sehari. Itu tidurnya pun kalau bangun langsung buka Quran. Itu balik lagi daripada keinginan. Jadi bukan daripada kalau kita berada di mendapatkan oksigen sekian persen, berarti kita otomatis mendengarkan ilmunya masuk ke telinga kanan atau telinga kiri. Enggak. Itu balik lagi daripada keinginan manusia tersebut, keinginan kita tersebut. Kalau kita memang benar-benar ingin mengaji atau ingin mengambil ilmu baik daripada orang asing atau siapapun, maka ilmu tersebut akan masuk. Mungkin seperti yang dimaksudkan. Ya. Tentang keutamaan pendengaran, penglihatan dan Quran itu ada maknanya. Surat Al-Asad juga. Ketika kita akan membaca dari sholat bersama. Jadi bertanya, apa ada sampai 15 kali dan ketika membaca ayat itu yang dibaca ayat tadi saja jawab dari sholat bersama. Kau maksudnya kenapa dianjurkan sujud tilawah? Ketika ayat wasjud wa qatarib, contoh seperti itu. Kemudian maksudnya gimana? Jadi saya tanya, kenapa ada ayat-ayat ketika kita disunahkan Sujud tilawah. dan yang dibaca itu adalah Sebenarnya kalau untuk bacaan subhan rabbiyal a'la itu tidak apa-apa. Kalau sujud seperti itu. Cuman memang yang warid pada Nabi bacaan seperti tadi, sajada wajhi ila akhirih. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Qur'an ini kan ada perintah. Oleh sebab itu kalau imam bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la, dia itu berhenti baca subhanallah. Kenapa? Karena sabbihis itu fi'il amr, perintah. Dan juga ketika ada ayat wasjud wa qatarib, langsung sujud. Allahu akbar. Kenapa? Karena dalam ayat tersebut wasjud, sujudlah kalian. Ada perintah di situ. Jadi ketika Allah memerintahkan wasjud, maka kita harus sujud. Ketika mendengar itu, wasjud wa qatarib. Karena kalau membaca Al-Qur'an, kan seakan-akan Allah berbicara kepada kita. Kata Allah, kamu sujud, kamu gitu kata Allah. Maka kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Dan tilawah di sini yang warid daripada para ulama tadi sajadah wajhi, sajadah wajhi dan lain sebagainya. Kalau saya nggak hafal subhana rabbiyal a'la tidak apa-apa. Yang penting ada sujud di situ dan mengagungkan Allah. Seperti itu. Atau yang dimaksud saya? Itu seolah adalah kesempatan untuk mensyukuri pendengaran. Yang berkaitan as-sam'a tadi itu setelahnya. Bisa seperti itu. Itu bentuk daripada memuliakan dan mensyukuri nikmat pendengaran kita dan penglihatan. Seperti itu. Lagi. Iya. Tadi yang kalimat famai yurid billah dan famai yurid. Soalnya kan nggak ada pilihan. Bukan, maksudnya begini. Karena manusia itu punya irodah, punya kemampuan untuk memilih. Makanya dalam Al-Quran, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. 2. Kalau kalian mau beriman silahkan, tidak beriman silahkan. Itu daripada irodah manusia.
Maksud dalam artian iradah itu bukan berarti manusia bisa menciptakan keinginan dia, enggak. Dalam artian dia bisa memilih. Kalau seseorang yang Allah kehendaki untuk orang tersebut itu untuk mendapatkan hidayah, maka orang tersebut seakan-akan yashrah sadruh, hatinya itu lapang. Tapi kalau orang tersebut Allah yudillahu, Allah sesatkan orang tersebut, itu seakan-akan hatinya itu sempit. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa sampaikan. Jikalau ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan itu datang daripada kebodohan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li awladina wa li masyayikhina fid din wa liman ahsana ilaina wa liman ahsana ihsana bid du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhimna wa a'tina wa la tahrimna wa radana ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.